Salam SKS, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera dan sukses. Mantap! Ya, ini kita berbicara lagi soal 3 hal ya. 3 hal yang tidak boleh Anda katakan. Ya, 3 hal. Jadi di pagi hari saya berbicara soal from zero to hero, dan di setiap sorenya saya akan berkata 3 hal, berbicara soal 3 hal. Apa saja, kita lihat saja, kita ikuti saja. 3. 3 hal yang tidak boleh Anda katakan. Yang pertama adalah I can. Aku tidak dapat. I can't do it. Saya tidak lakukan itu. Ya. Dan kalau Anda mengatakan I can't do it, maka Anda sebenarnya sedang menutup pintu kesempatan yang diberikan kepadamu. Pintu kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi kita harus siap senantiasa, harus ready in any situation. Jadi jangan katakan I can't. Kalau Anda katakan juga I can, itu juga menutup pintu kemampuanmu dan pintu kehebatanmu. Karena apa? Nggak ada lagi. Karena ketika engkau mengatakan I can, seluruh kemampuanmu mengarah kepada negatif. Itu sudah dipastikan. Itu sudah melalui research. Jadi yang baik itu apa? Ya, kalau bisa katakan I will try. Aku akan coba. Kalau salah, belajar lagi. Kalau gagal, ulangi lagi, kan begitu. Dan saya yakin dan percaya yang memberikan kesempatan juga kepada kita, kita akan maklum. Saya coba ya. Daripada, nggak bisa saya. Ya sudah. Padahal di balik itu sudah misalnya bos besar mengatakan ini kepada kita, cuci dulu WC itu. Kita mau, kok saya gitu ya. Padahal bosnya, kalau dia dengan sukacita melakukan, maka dia sudah dia akan menjadi manajer perusahaan itu. Manajernya bos presiden direkturnya hanya ingin melihat apakah dia rendah hati atau tidak gitu loh ya. Jadi I will try. Jadi ketika Anda mengatakan I can, seluruh energi Anda akan mengarah kepada negatif. Tapi sebaliknya, ketika Anda berkata I will try, engkau sedang membuka pintu kehebatanmu, pintu kesempatan. Ya kalau kita gagal melakukannya, minta maaf, ya belajar lagi, ulang lagi. Dan seluruh energi kita mengarah kepada hal yang positif. I will try. Oke? Ya gitu ya, misalnya begitu. Yang kedua, kata yang tidak boleh kita sebutkan adalah I know. Oh, I know about that. I know everything. I know. Don't teach me about that. Saya mau katakan, ketika Anda mengatakan I know, maka Anda sedang menutup pintu pembelajaran. Karena setiap orang punya kelebihan, walaupun ada kekurangannya. Saya ingat bagaimana seorang profesor mengatakan kepada saya. Betul, ini seorang profesor. Pada waktu itu saya sekum, lalu ini terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Dan kemudian karena
itu kan udah dibahas apa yang pertama. Tapi kemudian dia katakan begini kepada saya mau lihat kamu bisa enggak membuat ADART. Saya memang enggak profesor, tapi saya adalah seorang pembaca. Dan ketika itu saya lakukan, istri saya mengetik, saya konseptornya. 2 minggu tidur, makan, karena memang jam tayangnya begitu. Dan setelah itu dirapat paripurnakan. Apa yang tidak sesuai dengan pola pikir para rekan, para sahabat dalam rapat pleno itu. Dan pada akhirnya jadilah ADART itu sampai sekarang ini. Saya bilang sama dia, saya tidak akan bilang I can, tapi saya bilang I try. Dan pada akhirnya dia punya nggak dipakai. Kita bukan menyombongkan diri melalui pembahasan begitu luar biasa. Dan pada dasarnya kita masih sampai hari ini. Jadi kalau engkau dilecehkan oleh siapapun, nggak usah balas. Ya, senyum-senyum saja. I will try. Saya mencoba membujuk dia untuk datang ke Minahasa sana untuk berbelas kasihan, tapi dia nggak mau. Satu-satunya jalan, Tuhan berikan saya hikmat, berikan saya pertolongan. Jadi konseptornya nggak gampang, tapi di bawah penundukan kepada Allah, Tuhan tunjukkan semuanya. Ya, jadi ketika Anda mengatakan I know, maka Anda sedang menutup pintu pembelajaran, karena setiap orang punya kelebihan walaupun ada kekurangan. Dan itu berarti juga Anda menjadi sombong. Ketika Anda menjadi sombong, Tuhan bisa patahkan orang-orang yang sombong. Jadi ya, kalau kita orang mau ngajar kita, ya please. Jadi jangan menjadi sombong. Perkataan yang ketiga yang tidak boleh dikatakan adalah it is impossible. Nggak mungkin. Ketika Anda mengatakan tidak mungkin, Anda sedang menutup pintu mujizat Allah. Allah Maha Kuasa. Allah mampu membuktikan kekuasaannya kepada kita. Ketika saya melecehkan Tuhan, katakanlah melecehkanlah ini, tidak mempercayai Dia sebagai Tuhan yang mampu mengadakan. Saya katakan begini, Tuhan, saya butuh orang yang mau menyekolahkan saya, sponsor. Kalau memang kau memanggil saya, sediakan sponsor. Jangan dari Kalimantan, jangan dari Sumatera. Karena di Sumatera ada keluarga saya, di Kalimantan juga ada keluarga saya. Dan apa yang terjadi? Itu tanggal 7 Juli saya berdoa. 7 Juli 1987, 8 Juli 1987 Tuhan jawab. Orang kirim dari Jember. Hal yang tidak mungkin. Dan itulah sebabnya mengapa saya ketika saya mengalami pembaharuan dari Tuhan, kalau tuh orang katakan ya sakit, mungkin orang akan pergi ke dokter. Saya selama saya percaya 1 Maret 1987 itu,
Jadi 1 Maret 1987 itu memang nggak bisa langsung wow, tetapi saya bodohnya itu percaya pada apa yang dikatakan. Punya warga negara, kewarganegaraan Indonesia dan keluarga kerajaan surga. Kalau engkau sakit, minta aja engkau sembuh, kau disembuhkan. Wow, mantap itu Tuhan itu gitu. Tapi tidak cukup itu bagi saya. Ketika saya mengatakan, oh kalau ini panggilan, itu kan 1 Maret 1987. Jadi 7 Juli 1987. Saya bilang kalau memang kau Tuhan, sediakan sponsor. Walaupun saya sudah bilang ketika saya udah dijawab suratnya untuk berangkat ke Surabaya. Tapi ketika di Surabaya saya ditolak. Saking seramnya mukanya. Tapi saya bilang, Tuhan, nangis di situ mau apalah, terserahlah Tuhan itu. Ada seorang ibu yang bernama Tante Deborah. Dan saya sangat menyayangi, menghargai begitu luar biasa. Jadi sehingga apa, Ibu Tante Deborah kalau bisa, apapun yang sedang dikerjakannya, kalau bisa saya bilang, bisa saya bantu. Ya, saya tidak melupakan jasa orang. Dan itu juga sering saya katakan kepada anak saya, untuk tidak melupakan segala kebaikan orang. Jadi kalau kita mengatakan impossible, maka kita tidak akan pernah bisa melihat kemampuan Allah dalam hidup kita. Jadi mari, segala sesuatu possible bagi Tuhan. Possible bagi orang-orang yang punya keyakinan. Jadi tetaplah semangat, tetaplah berjuang, dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan terus mau belajar, terus mau ketika diberi kesempatan jangan bilang I can't, tapi I will try. Kalau sesuatu yang sangat luar biasa, misalnya seolah-olah tidak bisa, jangan katakan tidak mungkin ini. Dan saya sudah banyak melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita punya Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Semoga kita adalah orang-orang yang dengan teachable itu apa ya, mudah diajar. Dan do it, lakukan in our life, di dalam hidup kita. Dan saya mau katakan kepada kita, semoga kita adalah orang-orang yang SKS. Salam SKS. Salam sahabat, salam keren, salam sejahtera dan sukses. Mantap.